warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, aku Lutfia Tuzara Al-Mahadani dari Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga semester 6. Jadi, di sini aku mau mereview sedikit materi yang telah aku pelajari dari mata kuliah Psikologi Perkawinan. Nah, jadi itu beberapa materi yang telah aku pelajari ini mengenai tentang konsep dasar keluarga, kesiapan pernikahan, teori komunikasi dan qaulan ma'rufan, terus kemudian ada resolusi konflik dan islah, dan yang terakhir ada relasi marital dalam Islam. Yuk, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar keluarga. Nah, jadi apa sih keluarga itu? Nah, keluarga itu merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Nah, dalam perspektif psikologi, keluarga ini merupakan sistem yang saling memengaruhi dan juga menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Nah, berikutnya, keluarga ini juga memiliki beberapa fungsi penting, seperti fungsi biologis, fungsi psikologis, sosialisasi, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, keharmonisan keluarga ini juga dipengaruhi oleh komunikasi, kematangan emosi, kondisi ekonomi, dan juga nilai agama. Oke, memasuki materi yang kedua, yaitu kesiapan pernikahan. Jadi, pernikahan ini bukan hanya sekedar menyatukan dua individu saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Nah, oleh karena itu, dalam pernikahan ini diperlukan kesiapan dalam 4 aspek utama, yaitu yang pertama kesiapan jasmani. Nah, dalam kesiapan jasmani ini kesiapan kesehatan tubuh dan juga kesehatan reproduksi. Kemudian kesiapan yang kedua ini ada kesiapan psikologis. Nah, dalam psikologis ini yang diperlukan ini merupakan kesiapan mental dan juga emosional dari dua belah pihak. Kemudian masuk yang kesiapan yang ketiga, yaitu kesiapan spiritual. Ini tuh yang dibutuhkan itu kesiapan niat ibadah dan juga pemahaman agama. Kemudian yang keempat ada kesiapan finansial, yaitu kesiapan ekonomi dan juga pengelolaan keuangan. Nah, dalam keempat aspek ini itu sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan juga sejahtera. Baik, memasuki materi yang selanjutnya, yaitu teori komunikasi dan qaulan ma'rufan. Nah, jadi materi yang berikutnya ini kan merupakan teori komunikasi dan qaulan ma'rufan. Jadi kita harus memahami apa sih komunikasi itu. Nah, jadi komunikasi ini merupakan proses pesan untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, dalam keluarga, komunikasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Nah, unsur-unsur ini meliputi komunikator, pesan, media, komunikat, dan feedback. Nah, selain itu, dalam Islam ini kan dikenal konsep qaulan ma'rufan. Nah, qaulan ma'rufan ini merupakan komunikasi yang baik. Ini tuh seperti perkataan yang sopan, lembut, dan juga tidak menyakiti. Nah, jika komunikasi ini dilakukan dengan baik, maka hubungan dalam keluarga akan menjadi lebih harmonis dan juga minim konflik. Oke, sekarang memasuki materi yang keempat, yaitu resolusi konflik dan islah. Nah, selanjutnya dalam materi ini kan konflik dan juga resolusi islah. Nah, konflik itu dalam keluarga adalah hal yang wajar, karena kan dalam keluarga ini kan bukan hanya satu orang kan, tapi ada beberapa orang. Nah, beberapa orang ini kan sudah pasti mempunyai perbedaan karakter, nilai, dan juga cara pandang. Nah, jadi resolusi konflik ini merupakan
proses penyelesaian masalah secara damai dan juga konstruktif. Sedangkan islah ini merupakan upaya mendamaikan dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Nah, jika konflik dikelola dengan baik, itu tuh justru dapat memperkuat hubungan. Namun, jika konflik tidak dikelola dengan baik, itu malah bisa. Makanya di sini sangat penting itu kita tuh menanggapi konflik itu dengan secara damai dan juga menggunakan Islam. Selanjutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu relasi marital dalam Islam. Nah, relasi marital merupakan hubungan antara suami dan istri yang mencakup aspek emosional, sosial, dan spiritual. Nah, jadi tujuan pernikahan dalam Islam ini adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, hubungan suami istri ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan juga saling menghormati. Nah, relasi yang sehat ini ditandai dengan adanya kepercayaan, komunikasi yang baik, serta komitmen yang kuat. Oke, sebagai penutup dari aku, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis ini tidak terbentuk secara instan, tetapi membutuhkan kesiapan, komunikasi yang baik, kemampuan menyelesaikan konflik, serta hubungan yang dilandasi dengan nilai-nilai agama. Sekian review materi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.